Hangatnya sinar mentari baru saja menjamah laut dan daratan Nusa Penida pagi ini. Inilah sebuah pulau indah di Tenggara Bali yang akan kami kunjungi hari ini. Kapal cepat yang kami tumpangi baru saja berangkat dari pelabuhan Pantai Sanur mengantar kami melewati Selat Badung yang sedikit berombak hari ini. Saat tiba di pelabuhan, kami disuguhi pemandangan menawan, perbukitan dan karang Nusa Penida. Dari pelabuhan, kami menuju tempat kami bermalam, sebuah villa di tepi pantai yang bernama Blue Harbor. Sambil beristirahat sejenak, kami menikmati pemandangan indah di depan kamar kami. Dari Blue Harbor, kami segera menuju ke suatu tempat unik yang ada di pulau ini. Sebuah pura yang terletak di tempat yang tidak lazim, sebagaimana pura lainnya. Di Nusa Penida ini ada pura yang sangat unik, namanya Pura Goa Giri Putri. Kenapa saya bilang unik? Karena dia terletak dalam sebuah goa. Ya, dan lebih uniknya lagi di Nusa Penida ini jarang sekali ada goa. Makanya kita penasaran seperti apa pura itu di sini. Nah, untuk memasuki pura kita harus ini ya, Memakai kain. memakai kain. Oke. Yuk. Cukup banyak anak tangga yang harus kami lalui untuk bisa sampai ke pura. Kalau dihitung ada 110 anak tangga yang harus kami pijak untuk bisa sampai di mulut goa. Saat tiba di ujung anak tangga, kami melihat sebuah pintu kecil untuk masuk ke dalam goa. Begitu kecilnya pintu masuk pura ini, sehingga setiap orang harus bergiliran masuk satu demi satu untuk dapat melaluinya. Sekarang giliran saya. Agak sulit bagi saya untuk memasuki goa, lantaran pintu ini kecil sekali. Begitu pula dengan saya harus menunduk badan serendah mungkin untuk dapat melewatinya. Di dalam goa kami harus berjalan jongkok sejauh 3 meter untuk dapat menuju ke tempat berikutnya. Saya harus menggunakan teknik khusus untuk melalui pintu ini, sebab pintu gua ini memang terlalu rendah buat saya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Pura Goa Giri Putri. Ya, kalau misalkan tadi kita masuknya itu terlihat kecil, tapi Dalamnya gede banget ya, waktu luasnya. sudah berhasil masuk, guanya luas sekali. Kita bisa berjalan ke ujung sana. Yuk. Ayo. Kami pun memasuki pura semakin dalam.
beberapa orang yang tadi masuk berbarengan dengan kami sedang bersiap untuk bersembahyang. Karena tak ingin mengganggu orang yang sedang sembahyang, kami pun berjalan semakin jauh ke dalam goa. Goa ini memiliki panjang sekitar 310 meter dan berada pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Harumnya dupa yang menyebar di tengah dinding, atap, dan lantai batu menambah kesakralan tempat ini. Tempat di dekat pintu keluar goa, kami bertemu hal menarik lainnya. Di ujung Goa Giri Putri ini terdapat sebuah kelenteng umat Buddha. Nih bisa dilihat. Iya, jadi di dalam gua ini terdapat dua agama yang bisa beribadah ya Cah. Iya. Agama Buddha dan agama Hindu. Patung Dewi Kwan Im di pura ini membuktikan akulturasi umat Hindu dan Buddha di Bali. Dua agama ini hidup berdampingan dan saling mengisi serta tidak menghilangkan unsur asli dari keduanya. Dari Pura Goa Giri Putri, kami melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Cuaca cerah serta pemandangan indah menemani perjalanan kami. Tujuan kami, sebuah pantai yang terkurung di dasar tebing tinggi berhias lautan biru. Saat ini saya sama Ica berada di lokasi Broken Beach. Nama Balinya Pasi Up. Biasa juga disebut pantai rusak, makanya Broken Beach gitu namanya. Oke. Nah, kalau kita lihat di belakang itu, lubang itu terjadi karena proses abrasi selama berabad-abad waktu lamanya gitu loh. Makanya terbentuk lubang seperti itu, Ca. Bagus banget ya ini ya. Iya, dan lubang itu sekarang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Nusa Penida, pasti mereka akan mampir ke Broken Beach. Harus ya ke sini ya. Iya. Dari atas terlihat jelas bagian tebing yang roboh membentuk lingkaran. Air laut masuk melalui rongga besar dan terkurung dalam sebuah kolam raksasa. Inilah sebabnya mengapa tempat ini dinamakan Pasi Up atau Pantai Rusak.
Dari atas terowongan kami menyaksikan pemandangan alam yang luar biasa. Deburan ombak yang rutin menghantam dinding tebing menghasilkan pemandangan yang sungguh menakjubkan. Puas menikmati Broken Beach, kami berpindah ke lokasi berikutnya yang berjarak hanya 100 meter dari tempat ini. Tempat itu bernama Angel Billabong. Tidak jauh dari Broken Beach ada satu tempat lagi yang menarik. Namanya Angel Billabong. Ya, jadi di sini seperti yang kalian lihat di belakang kita ini, nuansa hijaunya itu Keren banget ya. benar-benar cantik Bagus banget ya. Jadi ada dari hijau muda, hijau tua, sampai ke hijau toska dan ada perpaduan warna-warna pasir juga. Itu pas banget dipandang sama mata. Dan kalau misalkan untuk datang ke sini, lebih baik perlu juga memilih waktunya di waktu lautnya lagi surut. Jadi air kebuka laut ya dari sana, semuanya ya. iya, air laut dari sana tuh nggak naik masuk ke sini. Nggak tuh. naik. Angel Billabong adalah sebuah kolam alami yang terbentuk di antara batu karang. Saat laut pasang, air laut menggenangi tempat ini. Dan saat air laut surut, muncullah kolam dengan gradasi warna hijau yang menakjubkan ini. Dari Angel Billabong kami berpindah ke lokasi berikutnya. Nah, sekarang kita lagi ada di Pura Paluang. Satu-satunya pura di Bali yang pelinggihnya berbentuk mobil nih. Iya. Dan kebetulan sekarang di dalam sedang ada upacara. Pura Paluang atau Pura Peluang terletak di Dusun Karangdawa, Desa Bunga Makar. Pura ini memang unik, sebab 2 di antara 13 pelinggih atau tempat sembayang yang ada di sini berbentuk menyerupai mobil Suzuki Jimny dan VW Beetle. Lantaran 2 pelinggihnya inilah, Pura Peluang juga terkenal dengan sebutan Pura Mobil.
Tak jauh dari Pura Paluang, ada sebuah pantai yang terkenal dengan lekukan tebing eksotisnya. Pantai ini bernama Kelingking Beach. Area tebing curam dengan ketinggian sekitar 150 meter, ditambah dengan panorama laut selatan adalah pemandangan khas tempat ini. Lekukan tebing ini pun sangat unik. Ia berbentuk menyerupai kepala seekor dinosaurus T-Rex dengan posisi mulut terbuka. Lantaran bentuknya inilah, Pantai Kelingking juga terkenal dengan sebutan T-Rex Bay. Saat ini kita sedang berada di Kelingking Beach. Kelingking Beach. Ya, jadi Kelingking Beach ini salah satu tujuan utama kalau kita di Nusa Penida. Bentuknya unik banget ya. Iya. Dari atas itu Iya. kelihatan tebingnya, ya Ca ya? Dia berbentuk ngebentuk teluk kecil gitu, pasirnya putih. Iya, terus masih kelihatan asri banget. Apalagi kalau Kelingking Beach ini sebenarnya bisa turun ke bawah, tapi indah bisa ngelihat keseluruhannya kalau kita Dari lihat atas dari sini ya. atas. Jadi perpaduan warna Lautnya. laut, pasir, Iya, terus ombaknya nggak berhenti-berhenti juga Iya. karena dia teluk. masuk ke bentuknya dalam teluk deburan gitu, iya. ombaknya. Wah, keren banget. Dan di sini juga spot ini itu spot yang menghadap ke barat dan kita bisa menikmati matahari terbenam dari atas ini. Wah, bagus banget nih ya. Kita nikmatin matahari terbenam. Yuk. Yuk. Sembari menunggu terbenamnya sang surya, kami menikmati keelokan Pantai Kelingking. Matahari yang hampir tenggelam di barat Nusa Penida menyudahi perjalanan kami. Tak terasa, suatu hari penuh sudah kami mengelilingi pulau yang menakjubkan ini.